Siapa namanya? Salsabila udah kirim pembagian anggota. Nah, ini STPK sama ini STIPPB belum ya? STPK dan STIPPB. Kirim apa, Pak? Kirim apa lagi? Ayo yang ingat apa? Kirim apa? Video diskusi, Pak. Kirim list nama kelompok. Oh, nama kelompok. Nah, betul lah Dinda ya. List nama kelompoknya. Yo, lupa ya. Kirim kemana, Pak? Kirim ke saya ya, ke WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oke, Pak. Sudah dibagi belum, Sof? Udah. Sudah Sudah, ya? Pak. Udah, Pak. Oke. Kirim ya. Jangan lupa STPPB dan STPK. Oke. Nah, ini sudah dipelajari lagi apa belum nih? Sudah belum? Ada yang mau bertanya nggak tentang nilai D yang minggu lalu kecukupan panas? Oh iya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu dengan berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan masuk ke dalam ini ya, otak kita ya, dan bisa kita gunakan di kemudian hari. Oke, berdoa dipersilahkan menurut agama kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum saya mulai, adakah yang ingin ditanyakan soal minggu lalu, yaitu nilai D, kecukupan panas untuk menghitung waktu ya, berapa waktu yang sesuai untuk membunuh mikroba. Dari contoh soal satu ini, gimana? Apakah yang sudah berhasil menghitung jawabannya benar? Nah, ini ya jawabannya ya. Oh, kemarin yang mana sih yang kita hitung? Eh, Kemarin yang kita hitung yang mana ya guys? Saya lupa ya. Yang ini atau yang ini ya? Yang ini, Pak. Yang ini ya? Itu, Pak. Oke, sip. Kemarin dapatnya berapa? Yang sudah kemarin? Siapa ya kemarin ya? Yang minggu lalu ya? Minggu lalu siapa sih yang jawab? Salsa kalau nggak salah, Pak. Salsa ya? Iya, salsa. Yang lain gimana? Menghitung jawabannya benar atau salah? Salsa kemarin berapa jawabannya? Baru sampai setengah. Bentar, Pak. Saya cari dulu. Jalanan ya. Oke, sip. Edwin apa Win? Kenapa Win? Baru sampai setengah, Pak, kemarin hitungnya. Ya 1,9 ya kalau nggak salah kemarin. Iya, Pak. 1,9. Yang lain ngitung nggak? Ngitung ya untuk latihan
Oke, saya share aja ya di. Nah, ini jawabannya ya. Ini ya cara jawabannya ya. Nilai D-nya 1,92. Jadi biasanya kalian suka ketuker kan? Kalian nggak tahu mana yang N mana yang N0, bener nggak? Halo, halo, halo. Mana yang N, Iya, Pak. yang N0. Nah, Balik kadang, Pak. balik ya. Jadi yang N itu adalah yang akhir, yang setelah dilakukan proses pemanasan jumlah mikroba akhir itu adalah N. Sedangkan N0 itu adalah jumlah mikroba sebelum dilakukan proses atau pemanasan. Jadi kalau melihat dari soal, lihat aja yang mana yang lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi maka dia adalah N0. Kalau dia lebih rendah maka dia adalah N. N kemarin apa? N itu apa? N dan N0. Kalau N itu apa? Halo, halo. Kalau N itu apa? Bagas. Bagas S. Kalau N itu apa? Bagas. Halo. Bima MP. Bima MP. Yang lain wes. Clara Melinda. N itu apa kemarin? Halo. Nilai di Sumbuye bukan, Pak? Oke, Putri. Gimana Putri? Nilai di Sumbuye bukan? Ya, lebih tepatnya N itu adalah jumlah spora atau jumlah mikroba akhir ya setelah dipanaskan. Kalau N0 adalah jumlah spora atau jumlah mikroba awal ya, sebelum dipanaskan. Itu ya, N itu akhir, kalau N0 itu awal. Coba ini kok nggak ada suaranya yang saya panggil tadi ya. Dewi Permata. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Oke. Oke, Dewi, halo. Kalau T itu apa? Di sini ada T. T itu apa, Dewi? T. Nah, kalian belajar fisika, belajar itu kan ada T. T itu apa? Waktu, Pak. Waktu. Pak, T waktu. kecil. Tuh, Pak. Bagus. Saya senang saut-sautan ya. T itu adalah Iya, Pak. waktu. Ya, T itu waktu. Kalau di sini berarti kasusnya adalah keseluruhan waktu ya, keseluruhan waktu yang digunakan untuk melakukan pemanasan. Jadi keseluruhan waktunya berapa itu T. Nah, kalau D itu adalah waktu yang digunakan untuk menurunkan jumlah mikroba sebanyak 1 siklus log ya, kemarin ya. Jadi 1 siklus lognya itu berapa? Itu D. Gitu ya, paham ya? Paham, Pak. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau di sini ada ini kan 6 ya, 6 siklus log ya, log 5 kali 10 pangkat 6. Itu diturunkan jadi 1 siklus log. Nah, misalkan ini 6,70 dikurangi 1,48 itu butuh waktu yaitu 10 menit ya.
butuh waktu 10 menit. Nah, kalau nurunin satu siklus log hanya dari 10^6 ke 10^5, itu butuh berapa menit? Nah, sebenarnya yang ditanyakan kan itu, kalau dibahasakan. Bahasa sederhananya seperti itu. Kalau kita selama 10 menit bisa menurunkan dari 10^6 ini ya, ke dari 5 kali 10^6, 5 kali 10^6 itu berapa? 5 juta ya? Ya enggak sih? 5 ribu 10^3. Ya bener ya, 5 juta ya. Ya, Pak. Dari 5 juta ke 30 Iya, itu Pak. butuh waktu 10 menit. Nah, kalau dari 5 juta ke 500 ribu, nah kan satu siklus log tuh, 5 juta ke 500 ribu. Itu butuh berapa menit sih? Nah, pertanyaannya kan seperti itu ini. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kan kayak gitu. Nah, itu adalah definisi dari nilai D untuk menurunkan 90 persen ya. 90% dari jumlah mikroba itu butuh berapa menit? Dari 5 juta ke 500 ribu itu butuh berapa menit sih? Kalau ternyata kita tahu dari 5 juta ke 30 itu butuh waktu 10 menit. Nah, pertanyaannya kan seperti itu sebenarnya. Nah, diselesaikanlah pakai rumus ini untuk kita cari nilai D-nya. Jadi ini ya, paling mudah memang harus memahami. Jadi supaya nggak bingung ini rumusnya ini maksudnya apa sih, kita coba pahami pakai bahasa yang sederhana seperti tadi ya. Jadi kalau kita mau menurunkan dari 5 juta ke 500 ribu itu butuh waktu berapa sih? Sedangkan data yang kita ketahui itu dari 5 juta ke 30 itu butuh waktu 10 menit. Nah, pertanyaannya juga bisa dibalik nanti. Misalkan kita belum tahu nih jumlah mikroba akhirnya berapa. Tapi kita tahu bahwa untuk nurunin 5 juta ke 500 ribu itu 1,92 menit. Sedangkan kita pakai pemanasan 10 menit. Nah, nanti kita bisa nyari nih N-nya berapa. Katakanlah misalkan kita turunin bukan 10 menit, 5 menit kali ya. Itu nanti kan N-nya pasti beda. Ya. Sementara kita sudah tahu kalau nilai D-nya ini adalah 1,92 menit. Nanti jumlah mikroba akhirnya berapa itu bisa kita hitung atau prediksi ya. Gitu. Bahasanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya aja nggak apa-apa kalau kalian belum paham. Kita kan belajar ya, dan ini hak kalian untuk mendapatkan ilmu atau untuk belajar ya sesuatu. Jadi kalian harus banyak nanya, harus kalian yang banyak ingin tahunya ya. Bukan dari dosen. Dosen itu hanya fasilitator untuk kalian belajar, memfasilitasi kalian belajar. Makanya saya senang kalau kalian ada yang bertanya. Kalau misalkan kalian mau nanya lewat WA pun ya tetap saya layani ya, karena memang hak kalian untuk dapat ilmu ya. Oke, belum ada? Bisa saya lanjutkan? Nah, ini wakah ini, wah banyak ini contoh soalnya. Kita belum masuk ke nilai Z soalnya. Lanjut. Kita lanjut ya ke nilai Z sekarang. Ada yang mau bicara? Saya dengar ada suara-suara mendesis. Ini pasti mikrofonnya nyala. Nggak jadi. Oke, nah kalau tadi kita ngomongin waktu ya. Nah, sekarang kalau Z ini, D tadi kan dalam satu suhu ya. Katakanlah tadi yang kita pakai contoh soalnya suhunya 100 atau 250 derajat Fahrenheit.
Ada yang tahu 250 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius ya? Ada yang mau pakai Google-nya untuk konversi? Halo? Tolong saya dibantu. 250 Pak. 200 berapa? 250 derajat Fahrenheit ke apa? Celcius. Berapa Celcius ya? 121,11 Celcius. 21, Pak. 121 derajat Celcius ya. Makasih Dewi dan Adinda. 121 derajat Celcius ya. Jadi itu kan tadi nilai D untuk suhu 121 ya. Nah, sekarang kalau suhunya kita geser gimana? Katakanlah kita naikkan nih jadi 130 misalkan. Nah, nilai D-nya berapa? Tentu pasti nilai D-nya berbeda toh waktunya. Kalau secara logika ya kita pikir ya, kalau kita naikkan suhunya harusnya nilai D atau waktunya lebih lama atau lebih singkat untuk membunuh, mengurangi satu siklus log. Kalau suhunya dinaikkan. Gimana logikanya? Jawab aja ya, salah nggak apa-apa. Lebih lama, Pak. Gimana Dinda? Lebih lama, Pak. Jadi kalau kita naikkan Lebih lama. suhunya, waktu yang kita gunakan untuk membunuh satu siklus log lebih lama. Ada jawaban lain? Gimana Pak tadi? Kan untuk Lebih cepat Pak, lebih cepat. untuk menaik Lebih jika cepat, dalam Pak. kondisi suhu Saya suka ini, ada perdebatan. tinggi ya. Oke, jadi Mikroba kan? Jika kalau maaf Pak, kalau Ya. dalam suhu tinggi lebih cepat Pak. Maksud saya itu Oke. Pak. Kalau untuk kalau dalam Oke, baik Adinda. Fatahillah tadi mau ngomong apa ya? Saya karena tabrakan tadi suaranya nggak jelas. Lupa Pak. Lebih cepat. Lupa. Enggak. Cepat. Oke. Jokes tuh, Pak. Jokes. Oke, baik. Ya benar, jawabannya lebih cepat ya. Jadi kalau secara logika, kalau kita naikkan suhunya, tentu akan lebih cepat mati lagi. Karena kan energinya semakin besar toh. Energinya semakin besar, sehingga membunuhnya juga lebih cepat. Nah, itulah nanti yang akan kita ketahui dari nilai Z ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mengubah nilai D sebesar satu siklus log, ya, itu berapa sih besar perubahan suhunya yang kita perlukan? Itu adalah nilai Z-nya. Jadi kita ingin nih mengubah nilai D-nya sebesar satu siklus log. Katakanlah tadi 1 menit ya. Berarti kalau siklus log kita lebih cepatkan lagi. Berarti di bawah 1 itu berapa? 0,1 menit ya. Tadi 1 menit ya. 0,1 menit katakanlah. Nah, untuk menurunkan dari 1 menit ke 0,1 menit itu butuh berapa sih perubahan suhunya? Itulah yang diukur sebagai nilai Z. Nah, paham ya? Paham nggak sih? 0,1 menit itu berapa detik ya? 5 Pak. 5 detik ya. Kurang lebih. 5 detik bener. Kalau 1 menit itu berapa detik sih? 60. Ya, kalau 5 detik berapa ya? 0,1 bukannya 6 ya? 6 detik ya? 6 per 60, ya enggak sih? 6 per 60. Itu 0,1. Ya, 0,1 menit kurang lebih 6 detik ya. 6 detik. Detik. Gimana? George Adiwara? 0, bohong katanya. Detik Pak, 6 detik. 6 detik ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau kita mau nih menurunkan misalkan nih kalian punya industri gitu ya. Oh, ini waktunya kita terlalu lama ini. Nanti kita nggak ngejar nih. Kita ada target untuk memproduksi 1000, padahal awalnya kita hanya mampu memproduksi 100 katakanlah. Nah, berarti kita kan harus mempercepat nih proses sterilisasinya.
kita coba nih dipikirin gimana caranya kalau kita nurunin satu siklus log dari awalnya 1 menit menjadi 0,1 menit misalkan nilai D-nya ya. Kan nanti kalau T atau waktu keseluruhan tinggal dikalikan. Nah, butuh berapa sih perubahan suhunya? Nah, maka dari itu kita pakailah rumus ini nanti, yaitu nilai Z. Kita akan ketahui perubahan suhunya untuk mengubah dari awalnya 1 menit 60 detik ya menjadi hanya 6 detik. Nah, itu butuh berapa suhunya, perubahan suhunya ya, bukan suhunya ya, perubahan suhunya. Jadi misalkan perubahan suhunya 10 derajat atau 20 derajat, berarti dari suhu awal 120 ditambah 20 derajat, yaitu 140. Begitu ya mendefinisikannya. Oke, kalau sudah kita lihat grafiknya ini. Nah, zoom dulu. Nah, ini yang sebelah kiri adalah jumlah mikroba yang hidup. Yang bawah adalah waktu dalam menit, sedangkan yang sebelah kanan adalah log mikroba yang hidup. Kita udah tahu ya kalau nilai D. Nah, ini ada yang warna abu-abu, ada yang warna oranye ya. Warna oranye itu T2 artinya adalah suhu yang kedua. T1 itu adalah suhu yang pertama. Kita lihat ya, ini kita melihat nilai D-nya. Nilai D-nya katakanlah D1 di sini ya. D1-nya ini untuk yang oranye untuk dari 1000 ke 100 ya. Itu D1 ini. Nah, kalau kita lihat T1 maka dari 1000 ke 100 itu nilai D-nya ada di sini. Saya kurang jelas ya. Kalau saya slideshow gini bisa ngelihat kalian. Halo. Aman nggak? Halo, Pak. Masih sama sih, Pak. Belum. Aman kok. Aman ya? Masih sama, Pak. Nah, jadi ini ada 2 suhu ya. Ini suhu yang pertama, ini suhu yang kedua. Nah, kalau dari suhu yang pertama untuk nilai D-nya dari 1000 ke 100 ya. Kita lihat di sini misalkan. Itu kita lihat di grafiknya ya, 1000 di sini, 100 di sini. Oh, ini dari 10.000 ke 100 deng yang dia. Oke, kita ikutin itu aja ya supaya gampang. Aku ulangi lagi. Dari 10.000 ke 1000 lah ya. Kalau gitu. Nah, ini ya. Dari 10.000 waktunya adalah ini piro iki? 28 lah ya katakanlah. Jelek banget. Ya Allah jelek. Ya wes lah 28, anggaplah 28. Dari 28 ke 40 menit itu untuk menurunkan satu siklus log untuk yang suhu pertama. Berarti 28 ke 40 itu berapa menit? 12 lah ya. 12 lah ya, katakanlah 12. Luluh jelek. Malah 12. Susah ya kalau pakai mouse nulis. 12. Lalu kalau yang T2 dari 10.000 ke 1000. 10.000 itu kurang lebih berapa ini? 18 lah ya. 18. Maaf, Pak. Ini Pak gimana? Gimana? Pak Reza itu apa? Nge-slideshow, Pak. Nge-slideshow. Nggak kelihatan? Di tampilan saya kok nggak berubah ya, Pak? Oh, alah. Ya wes. Kok bisa ya? Kalau gini? Iya. Kalau gini gimana? Tetep, Pak. Tetap. Wow. Ya wes. Inilah kesulitan
kuliah online ya. Ya wes. Kalian lihat di sini lah ya, nilai D lah ya. Pusing ya, gimana ya caranya ya? Kalau kotak-kotak saya ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi kalian perhatikan nilai D ya. Misalkan ini suhu 1, kita mau nurunin dari 10.000 ke 1.000 ya. Kita lihat di suhu yang pertama itu sekitar 28 lah ya, katakanlah. 28, kemudian ini 40. Jadi 40 kurang 28 berapa? Sekitar 12 lah ya. T1 katakanlah 12. Terus yang T2 atau suhu 2 gimana? Kita lihat aja 10.000. Di sini berpotongannya di 18. Misalkan ya. Ini 1.000 berpotongannya di sekitar 28 lah ya. Berarti kok kehapus 10 menit. Terus yang T2-nya itu 10 menit. Berarti kan lebih rendah toh. T2-nya ini butuh waktu untuk menurunkan satu siklus log yang lebih cepat dibandingkan dengan suhu yang pertama. Berarti suhu kedua ini lebih tinggi suhunya ya. Suhu yang kedua ini lebih tinggi suhunya dibandingkan dengan suhu yang pertama. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah membuat ini, maka kita juga bisa membuat hubungan antara suhu dengan nilai D ya. Jadi supaya kita tahu nih perubahan suhunya berapa yang untuk menurunkan nilai D. Ya. Jadi kita buat di dalam grafiknya itu ada ya. Jadi Oke, jadi ada suhu dan kemudian ada log nilai D di sini. Ya. Jadi D-nya harus di-logkan ya. D-nya harus di-logkan dulu. Kemudian kita buat pakai rumus gradien ya. Rumus persamaan garis lurus. Y sama dengan B plus AX ya. Di mana Y itu adalah log D. Ya, sumbu Y kan D, log D ya. Dan B atau interceptnya adalah log D0. Untuk mengawali ini kan D0. Nah, kemudian gradiennya itu adalah slope-nya ini ya. Atau minus 1/Z. Nah, kemudian sumbu X-nya adalah delta T atau perubahan suhu. Sehingga kita bisa sederhanakan nih rumusnya jadi kayak gini. Log D sama dengan log D0 minus suhu referensi ini delta T ya. Suhu referensi dikurangi suhu. Kemudian dibagi dengan nilai Z. Nah, ini misalkan nih, ini kita sudah punya nilai D dan juga suhu ya. Ini nilai Z dari bakteri A itu adalah 10 derajat Celcius. Jadi perubahan suhu sebesar 10 derajat Celcius itu dapat mengubah nilai D sebanyak 1 siklus log untuk bakteri A. Sedangkan nilai Z bakteri B itu adalah 20 derajat Celcius, berarti lebih tinggi
Berarti kita butuh perubahan suhu sebesar 20 derajat Celcius untuk menurunkan satu siklus log nilai D ya. Nah, ini menarik bahwa ketika kita menerapkannya pada suhu 120 derajat Celcius, kita bisa lihat di sini ya, bahwa nilai DA yang artinya adalah satu siklus log untuk menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan satu siklus log itu antara bakteri A dan bakteri B sama. Tetapi kalau dia diturunkan itu waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan satu siklus log jumlah mikroba bakteri A itu lebih tinggi, artinya lebih lama dibandingkan dengan bakteri B. Namun, kalau suhunya sudah lewat di atas 120, itu ternyata justru malah sebaliknya. Waktu yang dibutuhkan oleh bakteri A itu lebih cepat dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh bakteri B. Ya, ingat, kan ini bakterinya beda ya, karakternya berbeda. Sehingga nilai Z-nya juga berbeda, yang mana nanti akan mempengaruhi nilai D dari masing-masing bakteri yang juga berbeda karakternya. Nah, ini sudah ada ya, makanya kalau di tugas kalian bisa nyari karena memang sudah ada penelitiannya. Jadi untuk masing-masing bakteri itu berapa sih suhu, nilai D dan nilai Z-nya? Itu sudah ada. Contoh botulinum ya. Botulinum itu Mesophilic C. botulinum, Clostridium botulinum itu punya suhu 121, kemudian nilai D-nya itu dalam menit ya, 0,1 sampai 0,2 menit. Kemudian nilai Z-nya ini dalam Fahrenheit, ingat ya, 14 sampai 18 derajat Fahrenheit. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Ini ada yang pakai laptop nggak? Ininya. Ada, Pak. Meet-nya. Adinda bisa nggak kalau misalkan nih kamu gantian share screen ya, nanti kamu coba kita diskusi bareng-bareng, kita menuliskan dulu yang diketahui ya dari contoh soal tersebut. Ini tolong di screenshot dulu Adinda, nanti di copy dipindah ke apa namanya, ke PowerPoint-mu. Bisa nggak Dinda? Oh iya. Berarti cuma file ini aja ya Pak yang di PowerPoint. Ini screenshot aja, di screenshot. Oh ya. Nanti dipindah di PowerPoint-mu. Kita coba tentukan bareng-bareng. Diketahuinya dulu ya, diketahuinya. Nanti ngerjakannya belakangan nggak apa-apa. Kita prinsipnya ya pelan-pelan aja ya. Wes, Adinda, saya tak close screen, gantian kamu yang share screen. Iya Pak. Ya. Oke, silahkan Adinda untuk share screen. Bisa nggak Adinda share screen? Pak. Bisa Pak, bentar lagi buka PowerPoint-nya Pak. Di paste gambarnya. Jadi nanti dibuat sebelahnya gambar ada kolom kosong ya untuk kita nulis ya, untuk Adinda ngetik ya. Oh iya Pak, bentar, ini mau share screen.
Sudah muncul belum, Pak? Masih proses, masih loading tempat saya. Oke, sudah. Silahkan dipindah ya. Di crop bisa nggak, Dinda? Sebentar, Pak. Jadi Saya crop dulu, Pak. belahnya Biar biar enggak. kolom. Belahnya kolom aja. Ini, Pak. Lagi mau saya. Ya. Sebentar. Sudah, Pak. Yes, oke. Tapi kok nggak kebaca ya? Bisa digedein lagi nggak ini? Contoh soal. Contoh soalnya bisa digedein lagi nggak? Tulisannya ini. Kalau di kalian yang lain deh, kebaca nggak ini? Biar kebaca. Atau yang di crop dulu deh di atasnya, Dinda. Yang di atasnya ini di Saya crop, crop, Pak. dirapiin, Sebentar, Pak. terus dibesarkan ininya. Gambarnya. Sip. Di atas bawah gitu. Oke, sekarang udah kebaca sih. Yang lain Atas bawah ya, kebaca Pak? nggak? Yang lain kebaca? Apakah terbaca? Pak. Aman ya? Pak. Oke. Sekarang coba salah satu baca. Jangan Adinda, yang lain. Adakah yang mau relawan untuk membacakan soal ini? Dari kelas tip B. Waduh. Ada nggak nih dari tip B? Siapa? Karisa mungkin. Karisa mau baca? Karisa, minta tolong. Enggak mau. Pak Fauzan. Ayo, Pak. Ya wes, kowe wes. Silakan. Keseluruhan 1 Celsius. Jika diketahui kandungan spora mikroba awal ada 10 spora per gram, produksi yang dengan peluang kebusukan ada 1 kaleng dari 10 pangkat 5 kaleng yang diproduksi. Berat produk sama dengan 130 gram per kaleng. Diketahui D421 tersebut adalah 1, dan Z sama dengan -7 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Fauzan. Sama, Pak. Jadi yuk kita cari diketahuinya dulu ya. Oke, azan asar ya. Boleh kita stop sebentar ya. Iya, Pak. Nanti setelah azan kita lanjutkan biar enak suaranya.
Oke, sudah ya. Kita bisa mulai ya. Nah, sekarang kita lihat dulu diketahuinya. Ini ada suhu 141 derajat Celcius. Ini kita tulis aja. Suhu itu apa? T besar ya. Kita tulis aja T besar. T besarnya T1 ya, karena nanti akan ada suhu yang lain. T1-nya 141 derajat Celcius. Kita tulis aja T1 141. Nah, terus jika diketahui kandungan spora mikroba awal adalah 10 spora per gram produk dan diinginkan peluang kebusukannya adalah 1 kaleng dari 10 pangkat 5 kaleng yang diproduksi. Berarti N awal N0 ya, berarti N0 ya. N0-nya 10 spora per gram produk. Oke, lalu dan diinginkan. Nah, dan diinginkan ini berarti kan apa? Kalau dan diinginkan. Apa ada yang mau jawab? Kalau dan diinginkan itu artinya apa? Sudah ada N0, yang belum ada N. Yang belum ada apa? N1. Yang belum ada N ya. Berarti N-nya itu adalah 1 kaleng 1 per 10 pangkat 5 kaleng. 1 per 10 pangkat minus, berarti 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5 kaleng. Nah, ini kita harus menyamakan nih. Menyamakan dari konversi nih berarti. Dari kaleng ke gram. Ya enggak? 10 pangkat minus 5 kaleng ya. Nah, ini kalau 1 kaleng beratnya 330 gram, berarti ini kalau kita konversi jadi per gram berapa? Kira-kira. Ada yang bisa menghitung? 0,33 kilo, Pak. Mantap, pinter sekali Bapak Adinda. Berarti 0,033 ya. 0,033. Bukannya 0,33 ya, Pak? Kan 330. Nah, gimana? Oh iya, sorry. 0,33. 0,33 ya. Kan 330 ya, bukan 3.300 ya. Oke. Bagus, Dinda, terima kasih. Bentar, Adinda. Tadi gimana? Kok jadi kilogram? Gimana, Adinda? Gimana, Pak? Jadi gini, Adinda. Coba dihapus dulu ya. Berat produknya benar 330 gram per kaleng. Nah, kita kan harus menyamakan ya, menyamakan satuan. Dari N0 dengan N-nya itu harus sama. Kalau N-nya itu 10 spora per gram, berarti nanti kita juga harus N1-nya itu juga harus dalam bentuk 10 apa? Harus dalam bentuk spora juga satuannya ya. Nah, sekarang kita coba ini ya, coba hitung ya. Kalau 10 spora dalam 1 gram, berarti kalau dalam 330 gram itu ada berapa spora? Kalau dari ada berapa spora? Yang ada yang mau jawab? Kalau 1 gram itu ada 10 spora, kalau 330 gram itu berapa spora jumlahnya? Ada berapa spora?
Halo, ada yang mau jawab? 3.300 Pak. Sip, bagus, Dewi. Jadi kita tulis dulu ya, Adinda. Ini dijawabnya ini bisa bisa dihapus dulu nggak apa-apa, nggak usah dijawab dulu. Iya Pak. Nah, kita tulis N0 ya, sama dengan 3.300 spora per kaleng ya. Jadi kalau kita hitung kalengnya, berarti kan ada 3.300 spora dalam satu kaleng. Yang N0 atau yang N1 Pak? N0 dong. Kan tadi kita ngitung N0 masih. 10 spora per gram produk. Kalau dalam 1 gram itu ada 10. Kalau dalam satu kaleng yang beratnya 330 gram, itu ada berapa spora? Kan tinggal ngalikan aja. 330 dikali 10. Jadi 3.300. 3.300 spora per kaleng. Sip. Nah, kalau gini kan sudah sama ya satuannya ya. Kaleng toh, sama-sama kaleng. Kalau 10 pangkat minus 5 itu bisa kita asumsikan juga nih. Artinya adalah kalau satu kaleng dari 10 pangkat 5, 10 pangkat minus 5 itu bisa kita sebut ya, itu 10 pangkat minus 5 spora per kaleng. Sama itu artinya. Satu kaleng dari 10 pangkat 5 yang jadi main kemungkinan ya. Jadi dalam 10 pangkat 5 banyak ya, itu ada satu kaleng yang busuk. Nah, kalau dipersempit ya, kalau kita kalikan dengan satu kaleng kan sama aja dengan 10 pangkat minus 5 spora per satu kaleng. Ya toh? Berarti itu bisa kita sebut sebagai 10 pangkat minus 5 spora per kaleng. Paham nggak? Oke, ditulis dulu aja. Spora per kaleng. Paham nggak kira-kira? Jadi kan tadi yang diinginkan atau N akhirnya kan satu kaleng. Dari 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berapa? 100.000 ya. 100.000 kaleng. Nah, itu kan sama aja dengan kita mengasumsikan bahwa kalau misalkan 100.000 kaleng ini kita jadikan satu kaleng besar ya, 100.000 kaleng ini, berarti kan sama aja dengan kita ingin peluang kebusukannya ada 10 pangkat minus 5 di dalam satu kaleng besar tersebut. Paham ya? Satu kaleng besar tadi itu adalah sekumpulan dari 100.000 kaleng tadi yang dijadiin satu. Paham nggak kira-kira kalian maksud saya? Adinda paham nggak? Kalau saya paham Pak. Oke, yang lain? Sally Laya. Theo, paham nggak Theo? Yoli, paham nggak Yol? Coba Halo, ulang lagi Pak. Dewi, ya, nggak pahamnya mulai dari mana Dew? Yang barusan Bapak jelaskan. Oke ya, kita kan ingin N akhirnya ada 100.000 kaleng nih, dijejer 100.000 kaleng banyak. Kita ingin hanya menemukan satu kaleng aja yang busuk dari 100.000 kaleng tersebut. 100.000 kan 10 pangkat 5 ya. Itu kan akan sama saja kalau 100.000 kaleng tadi 10 pangkat 5 kaleng kita kumpulkan jadi satu kaleng gede, satu kaleng besar atau apa ya namanya ya, tandon lah ya, atau drum gitu ya. Nah, itu kan sama aja kalau kita menginginkan kebusukannya di dalamnya itu 10 pangkat minus 5 di dalam satu kaleng. Ya persis sama seperti tadi. Kalau 1/10 pangkat 5 itu kan kalau dibalik kan, itu kan menuliskannya 10 pangkat minus 5. Ya, sama seperti itu, Dewi maksudnya. Paham nggak Dewi?
Paham, Pak, paham. Itu ya. Yoli, paham nggak Yol? Halo, Halo Pak, paham nggak? Insya Allah. Zul, paham nggak Zul? Izul, Betul, Pak. Paham. kayak gitu ya. Eh, nah, terus kita kan sudah sama nih satuannya, berarti kita bisa hitung. Kemudian ada lagi apa yang diketahui lagi, yaitu D. Nilai D untuk suhu 121 ya. D121 ini ya. Nilai D untuk suhu 121 itu adalah 1,2 menit. Nah, padahal di sini suhunya yang dipakai 141. Wah, kita belum tahu nih. Lalu nilai Z-nya adalah minus 7 ya. Minus 7 derajat Celcius. Oke, lalu yang ditanyakan apa? Tentukan waktu ya, berarti T kecil ya. T kecil pada suhu 141. Ini kita sampai sudah selesai ya, 15.20 ya. Mau lanjut nggak sampai selesai ketemu hasilnya atau jadi PR? T kecil, siapa Adinda? Bukan T besar. Kalau T besar kan suhu. Kalau T kecil kan waktu. Oh iya, Pak. Mm. Ini kita mau selesaikan atau kalian jadikan PR, kalian hitung dulu. Selesaikan aja, Pak, biar tahu jawabannya, Pak. Yang lain Dan gimana? langkahnya. Selesaikan, Pak. Iya Pak, PR udah banyak Pak. Mantap Selesaikan, Pak. Pak, tanggung. Nanggung, Pak. Yes. Oke. Nah, ini berarti sekarang Adinda coba buka slide PowerPoint tadi ya, yang nilai Z ya. Coba rumusnya di copy ke situ, bisa nggak ya? Rumus nilai Z-nya. Di atas berarti. Kalian ada apa aja sih? Kerjain laporan, paling Ini, Pak. apa lagi? Iya, betul. Yang bawah ya, yang paling bawah. Yang paling bawah di copy, bisa nggak? Kalian apa sih? Laporan, terus apa lagi? Ada tugas apa lagi? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Lah ya apa banyak ini? Jurnal, Pak. 10. Mengcapek Pak, membingungkan. Apa jurnal 10 ya apa? Mata kuliah apa? Ada review jurnal juga, Pak. Wadaw. Lagi ada penelitian, Pak. Mata kuliah metode, Pak. Ya wajar lah kalau Metopen review jurnal, wajar. Ya wes, kalau gitu nggak saya tambahin. Ya wes, ini kita selesaikan ya. Oke, ini kan kita sudah tahu D-nya untuk 121. Itu kita anggap ya sebagai D awal ya, atau D0 ya.
Halo. Berarti kita cari D-nya untuk 141 itu berapa? Berarti di sini ditulis lagi salsa. Dinda, log D sama dengan di bawah. Seperti ngerjakan rumus fisika. Log D sama dengan log piro? Ayo guys, jawab guys. Log piro? Log? 2. Kok log 2? 1,2 Pak. Oh, 1,2. Ya, betul, Putri. Log 1,2. Karena yang sudah kita ketahui adalah D untuk suhu 121, yakni 1,2. Mantap. Lanjutkan, minus. Nah, suhu referensinya kita pakai yang mana? Yaitu suhu yang ada apa ini jenenge? Ada nilai D-nya. Yaitu berarti berapa TRF-nya? Halo? Halo? Ada orang 121, Pak. 141. 121 kok 141? Kan yang Oh, sudah salah, Pak. diketahui nilai D-nya kan 121, berarti TRF-nya 121. Ya. Oke, T referensinya 121. Sip. Lalu minus, nah T-nya yang kita cari yaitu berapa? Tadi jawabannya siapa tadi? 1 berapa? 141. 141, betul, 141. Tulis Dinda. 141 dalam kurung per atau dibagi nilai Z. Kita tahu nilai Z-nya adalah -7. minus 7, berarti dibagi minus 7. Nah, wes, sekarang siapa ini yang mau membuka kalkulatornya untuk menghitung log 1,2? Yuk, kita bareng-bareng. Tulis di bawahnya, Dinda. Log D sama dengan berapa log 1,2? Ada yang mau cari? 0,079. 0,079. Oke, silahkan ditulis. Dinda 0,079. Dikurangi, berarti itu minus 20 ya. Minus 20 dibagi minus 7. Berapa? Minus 20 bagi minus 7. Halo, minus 20 bagi minus 7 berapa? 2,85. 2,85. Oke, sip. Tulis langsung aja, Dinda. Apa? Berarti minus berapa? 0,079 dikurangi 2,85 ya. Kok 0, oke. Oke, sudah. Nah, ketemu kan log D-nya adalah -2,77. min 2,77. Terus kalau log D-nya min 2,77, D-nya berapa? D-nya berapa? Piye ngitungnya? D-nya berapa? Halo? Buka kalkulatornya. Ada anti-log. Atau kalau di kalkulator 10 pangkat X itu ya.
Nggak ada hasilnya, Pak. Nggak mungkin. Berarti kan D adalah 10 pangkat minus 2,77, ya toh? Kan logaritmik kan kita mencari pangkat. Berarti kalau pangkatnya udah ketemu ya tinggal di 10 pangkat minus 2,77. Nah, berapa tuh 10 pangkat minus 2,77? 0,0016. Silahkan, itu berapa tadi, Fauzan? 0,0016982437. Dibuat apa 3 angka di belakang koma. Ulang-ulang berapa? Dibuat 3 angka ya, 3 angka di belakang koma. 3 angka atau 4 angka lah. Ya, berarti 0,0017. Sip. Oke, sip. Ketemulah kita nilai D untuk suhu 141 itu adalah 0,0017 menit ya, satuannya menit. Mengikuti di 121, berarti satuannya menit. Nah, sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Belum. Kalau sudah sih, kan kita disuruh nyari apa? Belum, Pak. Kan kita Itu proses disuruh, keseluruhannya. yes. Kita disuruh mencari waktu proses keseluruhan. Kalau D kan berarti hanya satu siklus untuk menurunkan satu siklus. Sedangkan kita harus nyari keseluruhan. Berarti kita pakailah sekarang rumus yang nilai D. Mana rumusnya nilai D? Ini bisa dibuat di slide kedua. Dinda. Berarti kita sekarang pakai rumusnya nilai D. Iya, sebentar, Pak. Gak apa-apa ya, jamnya lewat ya. Yang penting kalian selesai, paham, gak apa. Nggak apa-apa, Pak. Yang nilai D ya, Pak? Yes, rumusnya di copy dulu, nilai D. Yang log N sama dengan log N0. Ya, itu. Sudah muncul belum ya? Oke, sudah. Udah. Udah. Loh, kok hilang? Nah, ini udah. Digedein aja salsa Dinda. Apa? Fontnya. Nah, Iya, Pak. Udah, Pak. sip. Kita masukkan satu-satu. Kita kan mau nyari T kecil ya, berarti log N-nya sudah ketahuan. N-nya berapa? N akhir tadi. Adinda, halo. N-nya kan sudah ada. Berapa tadi N-nya? Sebentar, Pak. Lemot, Pak. Yang lain. N-nya tadi berapa? 10 pangkat minus 5. Sip, Putri. 10 pangkat minus 5. Berarti kita masukkan tuh. Log 10 pangkat minus 5. Diganti aja N-nya, Adinda ya. N-nya ini diganti 10 pangkat minus 5 gitu aja. Halo. Kan itu N, bukan N0. Ya toh? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Belum. Sebentar, Pak. Nah, sekarang log N0 berarti N0 tadi yang itu tadi yang kita hitung tadi. Berarti log berapa? Log berapa tadi? 3000 ya? 3300 ya kalau nggak salah. Berarti log 3300.
Nah, dikurangi T, T-nya dicari, dibagi nilai D-nya tadi. 0,0017. Oke, wes. Sekarang Nah, log 10 pangkat minus 5 berarti sama dengan minus 5 ya. Log 10 pangkat minus 5. Ya, minus 5 tulis. Terus log 3.300 berapa? Ada yang mau cari? 3,518, Pak. Oke. Bisa diulang. 3,518. Terima kasih. Oke, terus dikurangi T dibagi 0,017. Oke, wes. Silahkan dihitung. T-nya berapa nanti? Cah, wes. Berapa itu T-nya? Berarti kan kalau kita pindah ruas ya. Berarti kan T per 0,0017 sama dengan T 3,518 ditambah 5 ya toh? Kalau dipindah ruas. Gimana, Pak? Jaringan saya putus-putus. Oh, sorry, salah saya. Setelah saya lihat kuncinya, saya salah. Oke, jadi ini bukan 10 pangkat minus 5 ya, N untuk N akhirnya ya. Oke, saya salah. Tadi kan ada 3.300 ya untuk per satu kaleng ya. 3.300 per satu kaleng. Berarti kalau targetnya adalah 10 pangkat minus 5, berarti 3.300 dikali 10 pangkat minus 5. Berarti ini log N-nya adalah log 3.300 dikali 10 pangkat minus 5. Apa, Adinda? Log N-nya. Berarti log 3.300. Itu sebagai log N-nya ya? Ya, itu log N-nya. 3.300 dikali 10 pangkat minus 5. Itu berapa berarti? Berarti 0,033. Nah ya, oke. Ditulis aja 0, 0, berapa? 0,033. oke. Terus log 3.300 tadi 3,518, Pak. 3, ya benar 3,518.
Ini belum di-lock-kan ya. 0,033 tadi belum di-lock-kan ya, Dewi ya. Jadi ini log 0,033 ini kan masih disederhanakan tadi. 3.300 dikali 10 pangkat minus 5 kan sama dengan 0,033. Berarti harus cari lognya dulu, 0,033. Oke. Ya, kita carilah log 0,033 itu berapa. Nggak apa-apa, Dinda. Ini dilanjutkan aja, ditulis di bawahnya. Tulis aja minus T per 0,0017, terus di bawahnya baru kita cari, nggak apa-apa. Sip. Oke. S. Kalau dipindah ruas, berarti T per 0,0017 ya, sama dengan 3,518 ditambah 1,481. S itu berapa?